Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Kita masuk pembelajaran tema 2, selalu berhemat energi, dengan subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1. Nah, energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Lalu pertanyaannya untuk adik-adik, tahukah adik-adik sumber-sumber energi yang ada? Baik, kita jawab pelan-pelan. Sumber-sumber energi yang ada di dunia ini, salah satu contohnya adalah sumber energi listrik, sumber gas, kemudian minyak bumi, kemudian makanan, kemudian sumber energi matahari. Lalu dari sekian sumber energi tadi, kira-kira sumber energi apa yang paling besar di dunia ini? Bagus, jawabannya adalah matahari. Nah, kira-kira apa manfaat matahari dalam kehidupan kita? Ternyata matahari memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan, karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, sekarang coba kita amati teks visual berikut. Lalu kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Adik-adik bisa? Baik, kita akan jawab pelan-pelan. Berdasarkan teks visual ini menceritakan seorang ibu yang sedang menjemur pakaian dengan memanfaatkan panas matahari. Adik-adik lihat? Nah, kemudian terlihat juga seorang pria yang berolahraga di ruang terbuka. Di ruang terbuka, manusia dapat menghirup oksigen yang dihasilkan tumbuhan, lalu mengeluarkan karbon dioksida. Pertanyaan berikutnya, berdasarkan gambar, dapatkah adik-adik menyebutkan apa saja manfaat matahari bagi keluarga tersebut? Mengapa demikian? Kemukakan alasannya. Sudah mulai berpikir? Baik, kita akan jawab pelan-pelan. Yang pertama, manfaat matahari berdasarkan teks visual ini adalah mengeringkan pakaian. Alasannya, matahari mengeluarkan energi panas yang dapat mengeringkan benda yang basah, termasuk pakaian. Berikutnya, manfaat dari matahari berdasarkan teks visual ini adalah menghasilkan vitamin D. Matahari menghasilkan vitamin D, dengan begitu sangat bagus berjemur di bawah panas matahari pagi. Ingat ya adik-adik, berjemurnya di matahari pagi. Kemudian berikutnya, sinar matahari digunakan untuk fotosintesis. Tumbuhan memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, sehingga mampu mengeluarkan oksigen dan menyerapkan karbon dioksida. Pertanyaan berikutnya, apakah adik-adik dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Wah, tentu banyak sekali manfaat matahari bagi kehidupan kita. Baik, kita akan menjawabnya. Matahari adalah sumber penerangan. Matahari adalah cahaya terbesar yang menyinari bumi mulai dari pagi hingga sore hari. Dengan penerangan cahaya matahari, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, selain kita sebagai manusia yang mendapatkan manfaat langsung dari energi matahari, ada tumbuhan lain juga loh yang juga mendapatkan manfaat dari sinar matahari. Baik, kita akan membaca kisah Ali si biji energi. Simak baik-baik ya adik-adik. Aku Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi.
Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera aku tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan-hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Wah, ternyata selain secara tidak langsung manfaat matahari, juga kita dapat memanfaatkannya secara tidak langsung, yaitu melalui tumbuhan jagung ini. Jadi adik-adikku sekalian, ternyata banyak sekali manfaat dari energi matahari. Nah, pertanyaan sekarang, temukan sebanyak-banyaknya manfaat energi matahari bagi makhluk hidup dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Sertakan gambar-gambar menarik. Baik adik-adik, kita coba menjawab pelan-pelan. Nah, ternyata energi matahari itu fungsi yang pertama, manfaatnya adalah menerangi bumi. Adik-adik sudah merasakannya. Kemudian terjadinya siang dan malam. Berikutnya berperan pada proses terjadinya awan. Berikutnya sebagai sumber energi pada panel surya. Berikutnya berperan dalam fotosintesis. Kemudian membantu terjadinya siklus perputaran air. Nah, tentu banyak lagi manfaat energi matahari yang bisa adik-adik gali informasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, energi panas matahari adalah salah satu sumber daya alam yang melimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut diberikan Tuhan untuk umat manusia, untuk kita. Nah, sebagai sumber daya alam, ternyata jagung dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengolah dan menjualnya. Adik-adik pernah merasakan nikmatnya jagung? Tentu Bapak yakin adik-adik sudah merasakan dan pernah makan yang namanya jagung. Lalu, coba kita jawab pertanyaan berikut. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung itu tinggi? Adik-adik bisa menjawabnya? Coba kita jawab pelan-pelan. Apabila permintaan jagung tinggi, maka stok persediaan jagung akan segera atau cepat habis, sehingga akan terjadi kelangkaan dan harga akan naik. Apa yang harus kita lakukan agar permintaan tersebut terpenuhi? Jawabannya, peningkatan persediaan stok jagung dengan memperluas lahan, meningkatkan produksi pertanian jagung yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik, demikian uraian berkenaan dengan selalu berhemat energi. Di sini ada beberapa LK, silakan adik kerjakan untuk pembelajaran di rumah. LK1, kemudian LK2, kemudian LK3. Adik amati pelan-pelan dan adik-adik lihat di dalam video ini beberapa LK tersebut. Kemudian adik-adik bisa menjawabnya, bisa mengerjakannya di rumah. Demikian materi kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.